Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia, semoga di Ramadan tahun ini semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendekatkan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengkaji dalam persoalan puasa, maka tentu yang pertama kali kita bahas adalah tentang definisi puasa. Karena ketika kita mengkaji sebuah definisi, tentu itu akan mempengaruhi tentang isi dari kajian atau ibadah-ibadah yang kita lakukan. Puasa oleh para ulama itu didefinisikan dengan al-imsak secara etimologi atau secara lugatan. Puasa artinya adalah menahan diri. Maka konsekuensinya adalah setiap menahan diri dari sifat apapun itu bisa kita sebut dengan puasa. Sementara puasa di dalam definisi secara terminologi atau definisi secara syar'i, maka puasa adalah al-imsak an iso li syai'in ilal jawfi, menahan diri dari sampainya sesuatu kepada anggota tubuh kita. Maka kemudian di dalam definisi ini bahwa puasa adalah menahan diri, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi puasa menjadi 3 tingkatan, atau puasa menjadi dikategorikan menjadi 3 derajat. Yang pertama adalah puasa dalam tingkatan umum. Yang kedua, puasa dalam tingkatan khawas. Dan yang ketiga, puasa dalam tingkatan khawasul khawas. Puasa dalam tingkatan umum itu adalah puasa yang hanya menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, berupa makan, berupa minum, maupun berhubungan suami istri. Jadi menahan 2 syahwat, syahwat perut dan syahwat farji. Itu yang kemudian puasa masih pada level pertama. Orang yang puasa pada level pertama ini kualitasnya tentu masih kualitas paling bawah, paling dasar. Karena dia hanya menahan diri yang sifatnya jasmani, tidak secara rohani. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal 'atash." Berapa banyak orang berpuasa, dari puasanya itu dia hanya mendapatkan lapar dan haus dan tidak meningkatkan ruhaniyahnya dia kepada Allah. Maka kemudian kita perlu memperhatikan aspek dari puasa tingkatan yang kedua adalah puasa pada level umum, yaitu puasa menahan diri dari anggota badan kita, baik berupa mata, kaki, telinga, tangan, dan lain sifatnya, al-jawari atau anggota tubuh kita, itu ditahan dari sifat-sifat yang negatif, menahan diri dari anggota badan dari sifat-sifat yang jelek. Kita dalam aplikasi ini, kita tidak boleh menggibah orang lain, kita tidak boleh menyakiti orang lain dengan tangan kita. Kita kok tidak boleh berjalan menuju tempat maksiat.
kita tidak boleh melihat pandangan yang maksiat. Maka kemudian puasa pada level ini naik lagi pada tingkatan yang kedua, yaitu dia menahan anggota tubuhnya dari sesuatu yang berupa hal-hal yang negatif yang dapat mengurangi kualitas puasanya. Maka, kalau dalam kategori yang kedua ini kita masih bisa mengusahakan, masih bisa usaha dalam diri kita. Sementara kategori yang ketiga, nah ini tingkatannya orang-orang siddiqin, orang-orang tertentu, orang-orang para nabi dan sholihin, adalah tingkatannya khawasul khawas, orang istimewa di antara orang-orang yang istimewa. Apa itu? Yaitu adalah dia menahan diri, menahan hatinya dari pemikiran-pemikiran dunia dan keinginan-keinginan dunia. Yang dia pikirkan ketika itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menahan diri dari sesuatu selain Allah, berupa pemikiran-pemikiran dunia maupun keinginan-keinginan dunia. Dia puasa dari itu. Tentu kita berupaya bagaimana kita meningkatkan puasa. Kita pada tahun ini kita hanya pada level pertama, yaitu menahan diri dari hanya sekedar menahan lapar, haus dan syahwat farji, tapi juga naik pada tingkatan yang kedua, yaitu menahan anggota tubuh kita dari perbuatan yang negatif, dan selalu kita ingat kepada Allah dan melupakan sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala.